Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas basis data, yaitu menganalisis 3 kasus. Sebelum ke pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9, dengan saya sendiri Hengki dengan NIM 22500 81064. Lalu ada Repanda Agastar dengan NIM 22500 81047. Lalu ada Muhammad Dipa dengan NIM 22500 81053. Langsung saja. Di sini ada 3 kasus yang memerlukan basis data. Yang pertama ada perpustakaan, yang kedua ada puskesmas, dan yang ketiga ada perbankan. Langsung saja ke kasus yang pertama, yaitu perpustakaan. Nah, deskripsi kasus ini yaitu pembuatan sistem manajemen perpustakaan ini dibuat untuk mendata koleksi buku, mendata peminjaman buku, dan anggota perpustakaan. Nah, adapun tabel informasi yang tersimpan dalam basis data, yang pertama ada tabel buku dengan berisikan data ID buku, judul buku, pengarang, dan stoknya. Nah, misalnya di sini ada judul buku Senja di Pagi Hari dengan ID bukunya 1001 dengan nama pengarang Dr. Dipa, dan stok barangnya ada 100 buku. Lalu selanjutnya ada tabel anggota yang berisikan data ID anggota, nama, fakultas, dan alamat. Misalnya di sini saya Hengki mendaftar. Nah, dengan ID anggotanya 1011 dari Fakultas FSI dan alamat saya dari Lembang. Nah, nanti jika mendaftar maka data saya akan ada di database tersebut. Lalu yang ketiga ada tabel peminjaman yang berisikan data ID peminjaman, ID anggota, ID buku, dan tanggal peminjaman. Misalnya saya ingin meminjam misalnya buku dengan ID 1001. Nah, saya ingin meminjam buku 1001 itu teh yang bertemakan yang ini, yang Senja di Pagi Hari. Lalu dengan ID peminjamannya 1005 dan tanggal peminjamannya ada tanggal 25 Oktober 2023. Nah, jika kita ingin meminjam gitu setelah mendaftar jadi anggota dan mendapatkan ID anggota, jadi tinggal memasukkan ID bukunya, buku yang mau kita pinjamnya gitu. Nah, adapun tujuan dari pembuatan database ini yaitu untuk memudahkan pendataan buku yang dipinjam dan yang sudah dikembalikan, untuk memudahkan mendata jumlah buku, untuk memanajemen juga anggota perpustakaannya. Lalu ada pemakaian dari basis data tersebut. Nah, misalnya untuk yang pertama untuk manajer penjualan. Nah, untuk manajer penjualan ini memerlukan basis data atau memakai basis data untuk mendata, misalnya menjual sekian buku dengan judul buku ini, misalnya ke perpustakaan ini. Nah, itu pasti dibutuhkan oleh si manajer penjualnya. Lalu yang kedua ada staf gudang. Nah, staf gudang tersebut untuk mendata gitu berapa jumlah buku yang ada di gudang. Misalnya buku A jumlahnya stoknya ada sekian, buku B jumlahnya ada sekian. Nah, itu data-datanya akan dipegang oleh staf gudang atau staf perpustakaan tersebut. Lalu yang ketiga ada pelanggan. Nah, misalnya kita sebagai pelanggan ingin meminjam buku ke sebuah perpustakaan. Jadi kita pasti mendaftar dulu, misalnya kita menjadi anggota dengan memasukkan ID nama, terus ID buku yang mau dipinjam. Nah, itu kan pasti data-datanya kita dimasukkan gitu ke basis datanya dengan melalui misalnya sebuah Google Form gitu.
pasti datanya akan disimpan di database gitu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu kasus puskesmas akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanda Kastirwijaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus puskesmas. Nah, di sini ada deskripsi kasus. Nah, di dalam deskripsi kasus puskesmas ini merupakan pengembangan sistem informasi untuk pusat kesehatan masyarakat yang mencakup rekaman medis pasien, manajemen stok obat, dan penjadwalan praktik dokter. Nah, di sini terdapat tabel pasien. Nah, di sini ada contoh tabel pasien. Nah, di dalam tabel pasien ini terdapat ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, riwayat penyakit, alamat. Nah, pada tabel pasien ini berguna untuk mendata pasien yang akan melakukan check up ataupun mendaftar pasien yang baru masuk ke puskesmas. Nah, pada tabel ini terdapat ID pasien, contohnya 112 dengan nama pasien Herman, tanggal lahir 20.09.1990 dengan riwayat penyakit TBC Pagaden dengan alamat Pagaden. Nah, ketika terdapat pasien yang pertama kali mendaftar di puskesmas, kita akan mendaftarkan nama ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, riwayat penyakit, dan alamat ke database. Nah, lalu di sini terdapat tabel obat. Nah, di dalam tabel obat ini terdiri dari ID obat, nama obat, stok, dan harga. Nah, pada contoh tabel obat ini, pada ID obat misal 1001. Nah, dengan nama obatnya kapsul, stoknya itu 100 dengan harga 10.000. Nah, pada tabel obat ini berfungsi untuk mendata atau mencek barang-barang yang untuk mencari kekurangan stok atau mencari daftar harga dari sebuah obat yang ada di puskesmas. Nah, lalu di sini ada tabel dokter. Nah, di dalam tabel dokter ini terdapat ID dokter, nama dokter, dan jadwal praktik. Nah, di sini pada tabel dokter ini, misal contoh pada ID dokter 1045 dengan nama dokter Dr. Revanda, jadwal praktik Senin. Nah, pada tabel dokter ini berguna untuk penjadwalan dokter-dokter agar lebih terkoordinasi untuk jadwal praktiknya. Lalu tujuan pembuatan basis data ini untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dengan rekam medis yang terkelola dengan baik, manajemen obat yang efektif, dan penjadwalan dokter yang terkoordinasi. Nah, untuk pemakai basis data pada kasus puskesmas ini, pertama itu dokter untuk akses rekam medis, petugas farmasi untuk manajemen obat, dan administrasi puskesmas untuk penjadwalan dan analisis data kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada kasus tentang perbankan akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dipa Manikaudi dengan NIM 225081053. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kasus perbankan. Pertama ada deskripsi kasusnya, pengembangan sistem informasi untuk bank yang melibatkan manajemen nasabah, transaksi keuangan, dan analisis risiko pinjaman. Selanjutnya di sini ada tabel nasabah, ada ID anggota, nama nasabah, alamat nasabah, dan rekening nasabah. Yang pertama ada 990 dengan Hengki, alamatnya di Lembang, dan rekening 18892214444.
Selanjutnya ada 3455 atas nama Panda, alamatnya di Pagaden dengan rekening 500 334 533 235. Selanjutnya ada yang ketiga 2112 dengan nama Diva, alamatnya di Subang 808 432 676 553. Selanjutnya ada tabel transaksi, ada ID transaksi, ID nasabah, jenis transaksi, jumlah transaksi. Yang pertama ada ID transaksi 8873 dengan ID nasabah 990, jenis transaksinya menggunakan online, jumlah transaksinya 100.000. Yang kedua ada ID transaksi 4366, ID nasabahnya 3455, jenis transaksinya cash, jumlah transaksinya 50.000. Selanjutnya ada yang ketiga 1345, ID nasabahnya 2112, jenis transaksinya online dengan jumlah transaksi 80.000. Selanjutnya ada tabel kredit. Ada ID kredit, ID nasabah, jumlah, dan tenor. ID kredit yang pertama ada 1441 dengan ID nasabah 1990 dengan jumlah 100.000 dengan tenor 1 juta. Yang kedua ada ID kredit 1622, ID nasabahnya 3455 dengan jumlah 250.000 dan tenornya 5 juta. Yang ketiga ada ID kredit 1113, ID nasabahnya 2112, jumlahnya 150.000, tenornya 2.500.000. Nah, tujuan dibuatkan basis data pada bank perbankan ini yaitu meningkatkan pengelolaan data nasabah, memonitor transaksi keuangan secara real time, dan mengelola risiko kredit. Selanjutnya, untuk siapa saja pemakai basis data ini dipakai oleh petugas perbankan untuk manajemen nasabah dan transaksi, analisa risiko untuk penilaian kredit, dan manajer bank untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, selanjutnya ada kasus tersulit di antara tiga tersebut. Dari kelompok kita memilih kasus bank. Kenapa? Karena kasus bank ini menginput beberapa masalah. Dari itu ada aspek keuangan, manajemen risiko, dan kebutuhan regulasi yang lebih kompleks. Ada bank sebagai objek konkret, informasi ID bank, nama bank, alamat, dan lain-lain. Nasabah sebagai objek konkret, informasinya ada ID nasabah, nama, alamat, rekening, dan lain-lain. Transaksi objek konkret, informasinya ada ID transaksi, ID nasabah, jenis transaksi, jumlah, tanggal, dan lain-lain. Kredit juga objek konkret, informasi ID kredit, ID nasabah, jumlah tenor, dan lain-lain. Layanan keuangan sebagai objek abstrak, informasi abstraknya itu proses transaksi keuangan, manajemen nasabah, dan analisis risiko kredit. Nah, kenapa sih ada objek konkret? Karena nasabah dianggap sebagai objek konkret karena mereka adalah entitas fisik atau individu yang dapat diidentifikasi dengan informasi yang dapat diukur seperti nama, alamat, rekening bank, dan lain-lain. Nah, kalau objek abstrak itu lebih ke keuangan, lebih bersifat abstrak yang mencakup serangkaian kegiatan atau proses yang menyediakan nilai tambah kepada nasabah, tetapi bukan entitas fisik. Ini mencakup potensi transaksi, manajemen risiko, analisis kredit, dan kegiatan keuangan lainnya yang tidak secara langsung dapat diwakili sebagai entitas konkret. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unggur opat, Pak.